Sekolah Minggu Online GKJ Tanjung Tetel. Sekolah minggu hari ini kita akan dipandu oleh saya, Mbak Dina. Terus pemain musik kita ada Mas Gilbert, juga ada Mas Calvin. Lalu nanti juga ada pembawa firman akan dibawakan oleh Mbak Novi. Oke adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, kita akan mulai dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau kembali kumpulkan kami pada hari ini untuk sekolah minggu GKJ Tanjung Tetel ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu ini ya Tuhan. Tuhan pimpin kami dalam sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oh iya, bagaimana kabarnya adik-adik semua? Sehat semua ya? Ada sukacita? Yes, luar biasa. Kita akan memuji nama Tuhan. Adalah sukacita di hatiku sambil gerakan ya. Supaya sukacita kita semakin penuh, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Mbak Novi. Tapi sebelumnya kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Ada adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Sudah 1 minggu kita nggak ketemu loh. Hari ini kita ketemu lagi di sekolah minggu online. Tadi tuh Mbak Novi tanam bunga. Jadi selama pandemi ini hobi Mbak Novi itu jadi menanam bunga dan sayur di rumah. Menanam itu menyenangkan loh ya. Adik-adik ada yang hobinya sama nggak sama aku di rumah? Nah, di musim pandemi ini kan kita nggak boleh kemana-mana ya. Jadi kita harus mengisi waktu luang dengan lebih positif. Ada yang hobinya sama, ada juga yang hobinya lain ya. Mungkin naik sepeda, berenang, atau yang lain-lain. Nggak apa-apa, yang penting selalu sehat, semangat,
Jangan lupa pakai masker. Oke? Oke adik-adik, hari ini Mbak Novi mau cerita. Ada yang tahu hari ini tanggal 21 Maret 2020 kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Berarti besok kita akan merayakan hari Minggu Palma atau hari Minggu Palem. Nah, hari ini kita mau cerita tentang bagaimana Yesus menceritakan ke murid-muridnya tentang kematiannya. Kita buka di Alkitab masing-masing yang tadi sudah disiapkan ya. Yang belum bisa baca bisa dibacakan oleh orang tuanya. Cerita hari ini akan kita ambil dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Kita baca bareng-bareng ya. Mbak Novi akan bacain untuk kita semuanya. Judulnya adalah Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas. Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan meliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pula pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Adik-adik, ketika pandemi ini, apa yang adik-adik lakukan untuk mengisi waktu luang? Bisa menanam bunga tadi ya, seperti yang dilakukan Mbak Novi, bisa bermain. Oh, nggih Mas, saking mancing. Nah, seperti Masnya tadi, memancing ikan ketika pandemi ini. Tidak bekerja, kemudian memancing ikan. Nah, itu salah satu mengisi waktu luang, ya. Kita nggak boleh bosan, kita mungkin bosan ya, tapi kita nggak boleh kemudian bermurung, kita nggak boleh kemudian main game terus di HP, itu tidak baik ya. Lakukan kegiatan mungkin di depan rumah atau sekedar berolahraga gitu, biar kita tetap sehat. Nah, kita mau lanjutin tentang cerita hari ini ya. Adik-adik pernah diceritakan sama orang tua atau pernah dulu mendengar di sekolah minggu kenapa Yesus rela mati di kayu salib demi kita? Nah, ada yang tahu? Angkat tangan. Nah, Yesus mati di kayu salib demi kita itu karena sayang banget sama kita. Karena Yesus tidak ingin kita itu yang dihukum. Jadi biar Yesus saja yang menanggung seluruh dosa-dosa kita. Betapa baiknya Tuhan itu ya. Sampai rela mati loh, tidak hanya sekedar sakit, tidak hanya sekedar terluka, tetapi rela mati. Itu diceritakan kepada murid-muridnya waktu itu. Coba adik-adik sekarang baca di ayat yang ke-24.
Kita baca bareng-bareng kembali ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, adik-adik, beberapa waktu yang lalu Mbak Novi itu nanam biji bayam. Biji bayam itu kan sangat kecil, kecil banget ya. Ketika aku tanam, beberapa waktu kemudian dia itu menjadi banyak, tumbuh daunnya tuh banyak banget. Nah, suatu pohon atau tanaman itu tumbuh lebat, tumbuh banyak itu karena ada biji yang ditanam di dalam tanah. Coba ya sekarang, pernah nggak nyoba menanam sesuatu, menanam biji mangga misalnya. Ketika biji mangga itu kita biarkan saja, ya itu akan cuma jadi biji yang lama-lama busuk dan mati, tidak berguna, hanya menjadi satu biji saja. Tetapi ketika kita tanam biji itu ke dalam tanah, biji itu memang akan mati, tetapi akan tumbuh lagi menjadi kecambah, menjadi tunas, dan akhirnya biji tunas itu menjadi besar dan menjadi pohon mangga yang sangat besar. Akan berbuah mangga yang banyak, bijinya menjadi banyak. Nah, itu maksud yang dikatakan Yesus di dalam ayat 24 tadi. Lalu siapa yang dimaksudkan Yesus dengan biji gandum? Biji gandum yang ditaruh di dalam tanah itu tuh seperti kayak pengorbanan. Pengorbanan yang harus dilakukan oleh seseorang karena dia mencintai orang yang lain. Nah, itu yang dilakukan Yesus. Yesus itu berkorban demi kita, rela mati. Kemudian yang dikatakan di sini dia harus mati untuk bisa berbuah banyak, untuk bisa bertumbuh banyak, muncul bunga, muncul buah yang kemudian bisa bertambah banyak. Nah, ketika murid-murid mendengarkan waktu itu yang dikatakan oleh Yesus, mungkin murid-murid juga bingung apa yang dimaksud oleh Yesus. Biji gandum yang dimaksudkan oleh Yesus sendiri itu ternyata adalah untuk menyatakan dirinya sendiri, bahwa dia harus mati, tersalib di kayu salib oleh dosa-dosa manusia. Adik-adik, Yesus mau kita itu mendengar cerita ini, biar kita meneladani atau mencontoh apa yang Yesus lakukan. Berarti kita harus mati di salib? Ya enggak, itu sangat mengerikan ya, itu sangat sakit. Jadi Tuhan tidak ingin kita itu mati di kayu salib, tetapi Tuhan itu maunya kita itu juga mau berkorban untuk orang lain. Seperti itu. Jadi Tuhan tuh ingin kita tuh mencontoh perilaku atau hal-hal yang telah Tuhan lakukan di masa lampau. Jadi kita tidak boleh menang sendiri, tidak boleh egois, tetapi juga harus berkorban untuk orang lain. Nah, misalnya ada cerita nih ya, waktu itu ada dua sahabat, namanya Nala sama Rosa. Nah, Rosa ini kurang bisa membaca, kurang bisa menulisnya juga lambat gitu kan. Sedangkan Nala ini anak yang pintar. Karena waktu itu Bu Guru sedang ada acara, Bu Guru menyuruh Nala untuk membantu Rosa. Nala nanti ketika jam istirahat, tolong bantu Rosa sebentar untuk membantu menulis gitu kan. Oh oke, Bu Guru gitu kan. Nah, setelah bel istirahat, teman-teman yang lain mengajak Nala bermain di halaman. Nala, ayo kita main gitu kan. Kita main bola di halaman sekolah gitu. Tetapi apa yang dikatakan Nala, sebenarnya Nala juga ingin istirahat itu segera ke kantin, jajan makanan atau minuman atau bermain. Tetapi dia mendapat tugas dari Bu Guru untuk membantu Rosa. Terus apa yang dikatakan Nala sama teman-temannya? Kira-kira Nala ikut sama teman-temannya atau tetap membantu Rosa sesuai dengan tugas dari Bu Guru? Ternyata Nala tetap membantu Rosa untuk menulis seperti yang diperintahkan oleh Bu Guru.
Kemudian dia izin sama teman-temannya, aku tidak bisa main sekarang, aku harus membantu Rosa dulu untuk mengerjakan tugas dari Bu Guru gitu. Nah, baru setelah Rosa selesai, dia Nala, aku sudah selesai menulisnya, sekarang ayo kita main ke depan kelas, ke depan halaman sekolah gitu kan. Oh iya, ayo kita bermain bersama teman-teman yang lain. Nah, waktu istirahat mungkin terpotong, jadi Nala istirahatnya menjadi lebih pendek. Tetapi Nala sudah melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, yaitu rela berkorban. Dia rela mengorbankan waktu istirahatnya untuk menolong Rosa. Itu salah satu contohnya. Nala sudah berkorban untuk menolong Rosa ya. Nah, adik-adik yang lain yang di rumah mungkin bisa melakukan hal yang lain. Contoh-contoh yang lain yang bisa dilakukan sebagai bentuk rela berkorban untuk orang lain. Orang lain itu tidak hanya teman loh, bisa orang tua, bisa saudara-saudara gitu. Ketika sedang menonton televisi misalnya, menonton televisi itu kan mengasihkan ya. Nah, ketika itu ibu memanggil, misalnya siapa ya, Rena tolong ambilkan sapu di belakang karena ibu akan menyapu ruang tamu gitu kan. Sebenarnya sayang karena acara di televisi itu acara yang sangat dinantikan oleh Rena, tapi ibu meminta untuk mengambilkan sapu. Kalau kita mau rela berkorban, berarti meninggalkan televisi dan mengambil sapu yang diminta oleh ibu. Itu mungkin salah satu contoh rela berkorban ya. Nah, kalian bisa lakukan itu semua di rumah, apapun itu yang meninggalkan kesenangan kalian untuk orang lain. Oke adik-adik, cukup sekian ya ceritanya. Hari ini inti dari cerita yang Mbak Novi ceritain tadi adalah Tuhan Yesus tuh pengen kita belajar atau meneladani, mencontoh apa yang telah Tuhan lakukan, yaitu rela berkorban. Tadi Mbak Novi sudah bilang ya, tidak perlu mati di kayu salib seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi kita harus selalu mau rela berkorban untuk orang lain, meninggalkan sedikit kesenangan kita untuk berbuat sesuatu buat orang lain, buat keluarga, buat saudara, buat teman-teman, buat sahabat. Begitu ya adik-adik. Sebenarnya Mbak Novi itu pengen cerita yang lebih banyak, tetapi karena waktu yang membatasi, besok kalau kita ketemu lagi, bisa sekolah minggu lagi bersama-sama di gereja, kita cerita yang lebih banyak lagi. Oke, sampai ketemu minggu depan. Selamat menyongsong, selamat menghadapi hari raya Paskah ya. Kita hari ini sudah ke minggu Prapaskah yang kelima ya. Besok minggu kita sudah Minggu Palem. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, untuk mencuci tangan biar kita sehat selalu, biar virusnya segera hilang. Kita bisa berkumpul kembali, kita bisa bersekolah minggu di gereja lagi, dan adik-adik bisa sekolah lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana firmannya? Pasti seru ya. Oke, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Kita iringi dengan pujian Beri Syukur, Beri Syukur. Seperti biasa ya adik-adik, persembahan kita kumpulkan dulu, lalu nanti bisa dikumpulkan kalau bertemu dengan kakak-kakak sekolah nanti.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah pimpin kami dalam beraktivitas, dalam kami belajar ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau pimpin pemerintahan dari presiden hingga ke desa-desa, ke RT RW. Engkau pimpin agar setiap pemerintahan ini dapat memberikan yang terbaik untuk kebaikan bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan, pimpin pula bangsa ini dalam menghadapi wabah corona ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau segera pulihkan bangsa ini dari wabah ini sehingga kami dapat kembali beraktivitas normal seperti biasa ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau selalu jagai, Engkau berikan kesehatan, pimpin dalam bekerja ya Tuhan. Pimpin dalam mendidik kami, Engkau berikan nikmat-Mu agar kami dapat menjadi anak yang takut akan Tuhan dan taat pada orang tua kami ya Tuhan. Tuhan, pimpin pula kami dalam belajar ya Tuhan, walaupun kami belajar secara online, kiranya Engkau juga terus pimpin sertai kami agar kami mengerti dan memahami setiap pelajaran yang diberikan oleh guru kami sehingga berguna untuk masa depan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan sekolah minggu di GKJ Tanjung Merauke ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas doa kami. Kita akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang membela kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasulan kita. Kita taruh tangan kanan kita di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku bersabar pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Adik-adik, saat ini kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mbak Novi akan bacakan berkat untuk kalian semua. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sayang sekali ya, cepat sekali rasanya. Tapi jangan sedih, besok minggu depan kita ketemu lagi di sekolah minggu GKJ Tanjung Merauke. Tetap semangat ya adik-adik, tetap jaga kesehatan, tetap rajin belajar biar kita besok dapat kembali berkumpul lagi. Kita akan angkat satu pujian lagi, Aku Diberkati.